Kami dari Angkatan 31, Kelompok 1, Sub Kelompok 1. Nama saya Jamaluddin SPD sebagai Ketua Kelompok dan beranggotakan saya Jansar Damanik, Angkatan 31, Kelompok 1, Sub Kelompok 1. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Jelita Kristianti Simangunsong SPD, NIP 19911272019032019. Instansi SMP Negeri 1 Silimaputa, Kecamatan Silimaputa, Kabupaten Simalungun. Peserta Lasar CPNS 2021, Angkatan 31, Kelompok 1, Sub Kelompok 1. Saya Jian Wiraswasta Tarigan SPD, Angkatan 31, Kelompok 1. Halo, perkenalkan, nama saya Jenny Febrianti Sirait, Angkatan 31, Kelompok 1, Sub Kelompok 1, peserta Latsar CPNS tahun 2021. Ada bermacam cara masyarakat untuk menangkal hoak. Yang pertama, perhatikan judul. Jangan terpaku hanya membaca melalui judul yang provokatif. Biasanya berita hoak itu diawali dengan judul yang terkesan menarik, sehingga pembaca seolah-olah tertarik untuk menyebarkannya dan rasa ingin cepat sekali untuk menyebarkannya. Biasanya berita hoak itu diambil dari berita-berita di mana kejadiannya baru saja terjadi, sehingga sebanyak orang ingin tahu, semakin besar keinginan pembuat berita menyebarkan berita hoaknya. Biasanya berita hoak itu juga diambil dari berita-berita resmi, dari akun-akun resmi atau situs-situs resmi yang telah terakui di Indonesia ini, sehingga pembaca berita mengambil berita itu dari situs tersebut tetapi mengubahnya seolah-olah berita itu berasal dari situs tersebut, tetapi ternyata sudah tidak. Itu hanya sebaran pribadi, sehingga keinginan pembaca yang sudah membaca berita tersebut menjadi percaya, sehingga sebarannya pun semakin meluas di masyarakat. Tangkal hoaks yang kedua adalah cermati alamat situs. Untuk informasi yang diperoleh dari website atau mencantumkan link, cermatilah alamat URL situs yang dimaksud. Berita yang berasal dari situs media yang sudah terverifikasi Dewan Pers akan lebih mudah diminta pertanggungjawabannya. Menurut catatan Dewan Pers, di Indonesia terdapat sekitar 43.000 situs di Indonesia yang mengklaim sebagai portal berita. Dari jumlah tersebut, yang sudah terverifikasi sebagai situs resmi tak sampai 300. Artinya, terdapat setidaknya puluhan ribu situs yang berpotensi menyebarkan berita palsu di internet yang mesti kita waspadai. 3. Periksa fakta. Perhatikan dari mana berita berasal dan siapa sumbernya. Apakah dari institusi resmi seperti KPK atau Polri? Perhatikan keberimbangan sumber berita. Jika hanya ada satu sumber, pembaca tidak bisa mendapatkan gambaran yang utuh. Hal ini perlu diamati adalah perbedaan antara berita yang dibuat berdasarkan fakta dan opini. Fakta adalah peristiwa yang terjadi dengan kesaksian dan bukti, sementara opini adalah pendapat dan kesan dari penulis berita sehingga memiliki kecenderungan untuk bersifat subjektif. Tangkal hoaks yang keempat yaitu cek keaslian foto. Di era digital saat ini bukan hanya konten berupa teks yang bisa dimanipulasi, melainkan juga konten lain berupa foto atau video. Ada kalanya pembuat berita palsu juga mengedit foto untuk memprovokasi pembaca. Cara untuk mengecek keaslian foto bisa dengan melakukan drag and drop ke kolom pencarian Google Images. Hasil pencarian dapat menyajikan gambar berupa yang terdapat di internet sehingga bisa dibandingkan. 5. Ikut dalam grup diskusi anti-hoax. Di Facebook terdapat sejumlah fanpage dan grup diskusi anti-hoax. Misalnya forum anti fitnah, hasud, dan forum anti-hoax.
fanpage dan grup Indonesia Hoaxbuster. Di grup-grup diskusi ini, warganet bisa ikut bertanya, apakah suatu informasi merupakan hoax atau bukan, sekaligus melihat klarifikasi yang sudah diberikan orang lain. Semua anggota bisa ikut berkontribusi sehingga grup berfungsi layaknya crowdsourcing yang memanfaatkan tenaga banyak orang. Masih kurang jelas? Tip dari The Washington Post di bawah ini juga dijadikan sebagai pelajaran. Jangan cuma judulnya. Banyak orang sebenarnya tidak membaca konten yang mereka bagikan. Mereka hanya membaca judulnya untuk mencegah Anda sendiri menjadi penyebar hoax. Hilangkanlah kebiasaan membagi konten tanpa membaca isinya secara menyeluruh. Orang sering tidak mempertimbangkan legitimasi sumber berita. Situs berita hoax bisa muncul tiap saat, tetapi kita sebenarnya bisa menghindari jebakannya dengan bersikap lebih hati-hati melihat sebuah situs. Sikap hati-hati ini juga berlaku bagi narasumber yang mereka kutip, minimal dengan mencari referensi lanjutan di Google atau situs lain yang sudah terpercaya. Orang cenderung mudah terkena bias konfirmasi. Orang punya kecenderungan untuk menyukai konten yang memperkuat kepercayaan atau ideologi diri atau kelompoknya. Hal ini membuat kita rentan membagikan konten yang sesuai dengan pandangan kita, sekalipun konten tersebut hoax. Jika Anda membaca berita yang betul-betul secara sempurna, mengukuhkan keyakinan Anda harus lebih berhati-hati, tidak buru-buru memencet tombol share. Orang mengukur legitimitas konten dari berita terkait. Sebuah berita belum tentu bukan hoax hanya karena Anda melihat konten terkait di media sosial. Jangan buru-buru menyimpulkan lalu ikut membagikannya. Kadang-kadang hoax memang diolah dari berita media terpercaya, hanya saja isinya sudah dipelintir. Makin sering orang melihat sebuah konten, makin mudah mereka mempercayainya. Hanya karena banyak teman-teman Anda share berita tertentu, bukan berarti berita tersebut pasti benar. Alih-alih langsung mempercayai dan membagikannya, Anda bisa mencegah ikut rame-rame termakan hoax dengan melakukan pengecekan lebih lanjut. Mari mulai sekarang, jangan mudah terjebak hoax. Tangkal hoax dan sekarang.